yang di atas milik Al-Bukhari. Ada satu penjelasan khusus, akan tetapi yang dimaksud adalah mengandung peringatan bahwa Muslim tidak meriwayatkan kalimat di dalam hadis tadi, yakni tetapi bagi mereka ada hubungan kerabat, maka aku, kata Rasulullah, akan menjalin hubungan sebaik-baiknya. Disinilah Ibu, akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan melalui ayat riwayat Bukhari menyambung albir. Bir itu apa? Kebaikan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kepada kerabat, walaupun tidak kerabat saja sangat baik sekali, apalagi dengan kerabat. Namun kenyataan di kita kadang-kadang dengan kerabat ada yang jauh lebih tidak disukai. Kerabat di sini maksudnya adalah nasab ya. Iya, hubungan darah, tapi kadang-kadang nambah ada yang menjadi musuh. Itu. Ini yang harus diketahui. Apalagi maaf ini di luar konteks sedikit, yang berkaitan dengan kalau ada urusan waris mewarisi. Itu urusan waris itu kalau nasab kerabat nambah kadang-kadang minta maaf sekali bisa menjadi musuh. Ini yang harus betul-betul kita garis bawahi. Jangan sampai urusan dunia itu menjauhkan antara hubungan nasab. Dengan yang lain bagus sekali hubungannya, tapi dengan kerabat sendiri, maksudnya kerabat di sini nasab ya, arham, itu kadang-kadang hanya gara-gara waris. Biasanya yang agak sedikit gesekan itu tentang waris. Biasanya yang seperti itu. Ini yang sangat memperhatikan. Apalagi kalau memang ada unsur-unsur lain yang membuatnya lebih ada lagi. Apa itu? Biasanya pasangan masing-masing. Ya, biasanya yang sangat mempengaruhi itu diantaranya pasangan masing-masing itu. Itu yang sangat bagi kita. Ayo kita kenali keluarga kita sebelum menikah sifatnya seperti apa. Begitu sudah menikah, kalau ada perubahan itu karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi kenali sebagaimana kita mengenali saudara kita sebelum menikah. Artinya penilaian kita kepada saudara kita itu sebelum menikah gimana? Kalau iya adalah baik, ya insya Allah baik sejatinya. Tapi karena kadang-kadang pasangannya yang mempengaruhi hal itu semua. Kalau ada perubahan itu berarti ada faktor luar ya. Betul, seperti itu. Itu memang ya, kadang-kadang kan memang gitu. Sebelum menikah akrab sekali dengan saudara-saudaranya. Setelah menikah, iya, itu sebuah kenyataan di masyarakat. Kita nggak bisa memungkiri itu. Meskipun tidak rata-rata, tetapi ada yang seperti itu. Itu. Makanya Rasulullah meskipun ia bukan penolongku, akan tetapi ia akan dipergaulinya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, kosa kata hadis. Ini berarti penolongku yang kepadanya aku serahkan semua urusanku. Iya, penolong yang sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wali. Ya, di sini ada kalimat wali. Nah, di sini juga bisa dilihat Quran surat kedua ayat ke 257.
257. 257. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mari kita sama-sama perhatikan di ayat ini. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali. Wali ini boleh pelindung, boleh penolong, boleh penjaga, boleh kesayangan. Apa itu? Terhadap alladzina amanu, orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang dimana Allah akan mengeluarkan segala bentuk kezaliman, kegelapan, kesengsaraan. Jadi orang yang beriman itu nggak perlu khawatir sejatinya, karena Allah pasti akan menolongnya. Wali di sini, Allah akan menolongnya dari segala bentuk hal yang tidak diinginkan, keburukan-keburukan, adz-dzulumat itu, segala bentuk kegelapan. Ilan nur, menuju cahaya, menuju jalan keluar, menuju kesuksesan, menuju keterangan, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, kalau kita bisa memahami ayat ini dengan baik, benar, maka tidak ada kegelisahan dari seorang mukmin itu. Gambaran yang sangat sederhana, ketika ibu ada orang yang dianggap mempunyai kekuasaan dan seterusnya, ngomong ke ibu, ibu jangan khawatir, aku di belakangmu. Gimana kita? Ya, semangat loh Ustaz. Semangat. Ibu khawatir lagi? Tidak. Enggak, sudah ada yang jamin. Ada yang mendukung. Iya, ada yang menjamin, ada itu. Ini baru yang mengatakan manusia. Ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kegelisahan. Karena Allah Tabaraka wa ta'ala yang menjamin. Cuman permasalahannya keimanan kita belum sampai pada tingkatan tersebut. Itu. Tipis. Sehingga masih apa? Masih ada kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Kalau ada kekhawatiran sebagai seorang manusia wajar. Sebagai seorang manusia. Akan tetapi kalau kekhawatiran ini sudah kelebihan, ini yang sungguh sejatinya tidak tepat bagi seorang mukmin, yang karena Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ustadz, tapi secara ilmunya kita kan sudah memahami gitu. Tetapi dalam praktek sehari-harinya waliullah ini susah menerapkannya Ustaz. Sangat jelas. Gimana caranya biar lebih kita lebih
bisa gitu untuk menerapkan itu. Iya, iya, iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, bagaimana cara agar timbul di dalam diri kita ketika sudah ada di masyarakat itu tetap ada kekuatan iman itu muncul. Pertama, ilmu dulu. Ya, kita harus ilmui dulu. Caranya gimana? Cara mengilmui yang disebut dengan ilmu itu apa? Kita harus tahu. Qala Allah, Waqala qala Rasulullah. Nabi, wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, dan apa yang para sahabat radhiyallahu anhum jelaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari orang-orang yang betul-betul mendapatkan pertolongan Allah yang nampak. Seperti siapa yang ditolong Allah secara langsung, nanti dari belajar sejarah itulah, kehidupan itulah nanti kita akan timbul. Siapa? Para nabi. Bisa sebutkan nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, terus Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari kisah-kisah inilah nanti ada pelajaran yang sangat berharga. Satu contohnya tadi Nabi Ibrahim. Maka Ibu, kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Sang Khalilur Rahman? Kekasih Allah. Hanifah. Satu-satunya Nabi yang Allah sebutkan Hanifah itu hanya Nabi Ibrahim. Apa sih itu namanya Hanif? Lurus, Lurus. biarpun sendirian. Iya. Istiqomah dalam kebenaran meskipun sendirian. Itu makna Hanifah. Kalau lurus itu umum, makna umum. Semua bisa lurus. Tapi ketika Hanifah, Nabi Ibrahim disebut dengan Hanifah, Nabi Ibrahim itu berjuang itu sendirian. Istiqomah dalam kebenaran. Bisa dicek kalau para nabi itu ada orang-orang yang mengikuti. Kalau Rasulullah namanya sahabat, kalau Nabi Isa namanya adalah apa? Al-Hawariyun. Iya. Kalau nabi-nabi yang lain, Allah kepada Nabi Musa, Allah mengutus siapa? Harun. Untuk menemani. Iya. Tetapi untuk Nabi Ibrahim sendiri. Jadi maknanya wallahualam, silahkan dibuka dulu. Ini kisah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Hanifah? Karena perjuangan yang ia lakukan sendirian tanpa ada teman. Tapi Nabi Ibrahim yakin sekali Allah akan menolongnya. Surat 21 ayat dari 58 sampai 69. Terjemahannya aja ya, karena ini panjang. Ini karena kisah. 21 ayat 58 sampai 69.